Gimana istilah itu, Bang? Jadi orang baik kalau disertasi apa, Bang? Tadi gimana? Jadi kalau menurut saya, Dr. Christian Orchard, kalau misalnya orang yang dia nggak baik, habis itu dia bikin disertasi, dia jadi orang baik. Dia jadi orang baik. Tapi kalau misalnya orang baik bikin disertasi, dia jadi orang yang sangat baik. Orang sangat baik. Nah, tiba-tiba ada orang bikin disertasi dia nggak baik, berarti disertasi bukan dia yang buat. Salam BHP, bersihkan hati dan pikiran, optimis. Hari ini kita akan berbincang kembali dengan tokoh muda yang memiliki motivasi dan tujuan hidup yang unik. Oleh karena itu, saya memandang bahwa tokoh yang hadir pada hari ini layak untuk masuk di Dr. CO Channel. Karena dari seluruh person yang datang ke Dr. CO Channel harus memiliki keunikan, bukan hanya segi prestasi tapi juga harus memiliki keunikan, sehingga tim Dr. CO Channel memandang penting untuk menghadirkan tokoh yang ada pada hari ini, yang hadir pada hari ini ya. Langsung saja, selamat sore Dr. Weng Gedes Friends. Selamat sore Bang Dr. Christian Orchard. Iya, sehat ya? Sehat Bang. Sehat ya. Panggil Weng aja lah ya. Panggil Weng ya. Weng, orang akan memandang apa sih uniknya Weng, gitu kan? Kalau lihat dari fisik sama aja dengan saya besarnya kan, gitu deh kan, gitu kan. Tapi sebenarnya banyak hal yang harus kita explore, harus kita gali dari seorang Dr. Weng. Bisa cerita tentang pendidikannya dulu di S1, S2, bisa S3, silakan Weng. Sip. Baik, terima kasih banyak Bang Dr. Christian Orchard. Jadi Bang Dr. Christian Orchard, saya S1 di WISU, Universitas Islam Sumatera Utara, kemudian S2 saya di USU, Universitas Sumatera Utara, dan S3 saya di USU. Di USU ya. Saya S1 itu tahun 2008, selesai 2012, kemudian S2-nya 2014, selesai 2016, kemudian S3-nya di tahun 2017, selesai di tahun 2021. Sama kita ya, 2017 ya, satu angkatan ya. Iya, benar. Cuman luan kita keluar ya. Iya. Weng Gedes dengan umur sekarang berapa umurnya? Sekarang 31 tahun. 31 tahun. Berarti ngambil doktor S3 di USU pada umur 25. Sekitar 25. 25 tahun, luar biasa. Weng, pertanyaannya ya. Iya. Apa yang membuat Weng berkeinginan untuk ngambil S3? Itu sok paten namanya kan, gitu deh kan. Kira-kira apa Weng yang membuat? Jadi sebenarnya gini sih Bang, simpelnya itu kenapa saya ambil S3 itu hanya untuk kasih senang orang tua. Kasih senang orang tua? Hanya kasih senang orang tua. Loh, orang tua itu kan kalau senang, dia pingin lihat anaknya bekerja di tempat yang baik. Benar. Dia pingin anaknya punya, kalau oke lah, kalau dia nggak bisa bekerja di tempat yang baik, mungkin punya bisnis yang baik, gitu ya. Benar. Nggak pernah aku dengar ada orang tua yang senang kalau lihat anaknya S3 gitu loh. Kok udah menikah? Belum, sorry ya. Belum ya? Belum. Nah, atau dia senang lihat anaknya menikah gitu, Weng. Iya, benar. Kok anti mainstream ini ya? Iya. Sesimpel itu, Weng? Sesederhana itu. Jadi kalau boleh cerita sedikit ya Bang. Jadi kan bapak saya itu kan sekolahnya SD. Oh iya. Mama SD. saya itu Sekolah SMP. dasar ya? Sekolah dasar. Mama, ibu saya itu SMP. Bapak saya itu pernah jadi supir angkot. Kemudian kau nggak malu sebutkan? Enggak. Okay. Memang supir angkot kan ya. Oh, supir angkot ya? Jadi kan luar biasa kan kalau kita supir itu kan berarti kan membantu orang lain kan. Orang kan mau transportasi umum kan. Pasti. Jadi saya bangga dengan orang tua saya. Dan dia mencari uang dengan keringat. Kemudian juga ibu saya ibu rumah tangga. Jadi kita memang berasal dari keluarga yang sederhana. Karena orang tua saya itu bapak saya SD, ibu saya SMP, sehingga saya pingin di masa lalunya itu kan mereka nggak bisa sekolah gitu. Bisa sekolah tapi dengan jenjang pendidikan SD sampai SMP. Jadi di kehidupan sekarang saya pingin membalas supaya dia bisa lihat anaknya bisa sekolah. S1 kan udah cukup, Weng. Benar, S1 udah cukup. Itu udah dia jauh di atas SD, di atas sekolah dasar. Benar. Apa sih yang memotivasi gitu loh? Tapi kan kalau misalnya kita kasih S1 dia udah happy, begitu kita kasih lagi S2 kan lebih happy lagi. Jadi saya pingin terus memberikan kesenangan kepada orang tua saya. Dan ketika kita terus memberikan kesenangan pada orang tua saya, pada akhirnya saya melihat bahwa orang tua saya itu senang ketika saya sekolah dan ilmu saya itu bermanfaat. Suatu hari kita kan nggak hidup 300 tahun nih Bang. Oh iya, itu orang tua saya kan di film-film itu, sama di kitab-kitab suci gitu. Benar. Ya. Jadi saya pun memang baru berduka ya Bang ya. Oh gitu ya, turut berduka Weng ya. Iya, makasih banyak Bang Dr. Christian Orchard. Ayah saya itu berpulang di umur 80 tahun. 80 tahun. Dan ketika saya lahir tahun 1991, ayah saya itu umur 45 tahun. Jadi
Ibu? Ibu pada waktu itu udah hampir 20-an lah. Iya. Berapa kira-kira jaraknya? Kira-kira 20-an tahun? Jauh ya jaraknya? Jauh. Okay. Jadi pas ayah saya umur 40 tahun nikah, ibu saya itu umur 17 tahun lah. Oh gitu? Berarti bedanya 23 tahun ya? 23 tahun. Jadi sebenarnya orang tua saya itu kan karena memang sudah di umur 80 tahun, kita tahu bahwa orang nggak hidup selamanya. Maka ketika anaknya dikasih sekolah, maka anaknya itu bisa mempunyai ilmu. Dengan ilmu lah kita bisa bertahan dengan hidup ini. Sehingga ketika ayah saya sudah pergi pun, maka dia bisa tenang. Oh, anaknya udah dikasih sekolah. Karena anaknya itu akan bertahan dengan ilmu. Ilmu itu bisa berguna bagi orang banyak dan berguna bagi saya sendiri. Oke, berarti pada saat Weng di promosi ya, atau dinobatkan atau diwisuda lah menjadi doktor di Universitas Sumatera Utara di tahun 2021. Ayah almarhum masih ada. Artinya tercapailah cita-citanya ya. Anak seorang sopir angkot, tamatannya SD, nyekolahkan anak namanya Weng Gedes, Friends, akhirnya menjadi dokter. Dan luar biasa kan, karena kan pas saya sekolah sampai sejauh ini kan banyak orang ragu juga ya. Apa bisa anak seorang supir itu menyekolahkan anaknya sampai jenjang strata 3 program dokter? Karena kan Bang Dokter Orchard kita tahu kan di S3 di USU itu dan S3 dimanapun tentu kan biaya nggak gampang, nggak murah lah, nggak murah. Karena ada aktivitas yang harus membutuhkan biaya. Jadi kenapa orang tua saya bisa menyekolahkan? Karena gini, saya ambil S3 itu keluarga itu patungan, bapak saya, ibu saya, abang saya, kakak saya, dan saya ada sedikit tabungan. Gimana supaya kita patungan adik kita ini sekolah? Ya pada akhirnya kami sekolah karena memang orang tua kita dari dulu, orang tua dulu kan dari dulu udah kecil-kecil udah kerja. Sebelum jadi supir angkot itu kan bapak jual kertas lah, kerja, adalah aktivitas ya, dan sebagainya. Tapi nggak ada orang tua yang memikirkan wah aku harus sekolahkan anakku sampai S3 gitu. Jarang sekali gitu. Biasanya sampai S1 aja udah cukup, nanti dia biarkan anaknya bekerja, dan dari pekerjaan itu silakan kau kalau mau kuliah ya kuliah lagi gitu ya kan. Ini orang tuamu sampai menyiapkan diri bahkan patungan ya dengan kakak abangmu untuk kau jadi S3 gitu ya. Luar biasa. Dan pencapaiannya tercapai. Gitu. Di umur 80, dia sudah ngelihat anak bungsunya ya. Anak bungsunya menjadi dokter. Dia hadir pada saat wisuda, Bang. Benar. Jadi kan Bang Dr. Krishna Orchard, menurut saya ketika kita memberikan kebahagiaan sama orang tua, maka sebenarnya disitulah orang tua kita panjang umur. Karena ketika saya sekolah SD, bapak saya senang, SMP bapak saya senang, SMA bapak saya senang, S1 bapak saya senang, S2 bapak saya senang, S3 senang. Jadi kesenangannya banyak kan. Dengan dia senang, dia happy. Pada akhirnya 80 tahun dia masih luar biasa itu, luar biasa. Di umur 80 tahun di zaman sekarang. Cuman jadi masalahnya kan ayah saya ini kan orang zaman dulu ya kan. Begitu saya sekolah S1 S2, bapak saya itu cerita sama orang lain. Anak saya sekolahnya udah tinggi S1 S2. Terakhir yang pusing orang tua yang lain dengar ayah saya bicara ya. Motivasi, Weng. Itu kan motivasi, Weng. Benar. Ya motivasi kan supaya orang juga apa ya? Banyak orang tua yang nggak memikirkan itu. Tapi kita selalu dorong supaya begini. Kalau lah keterbatasan orang tua ya, karena orang tua kan terbatas untuk sekolah misalnya gitu ya. Atau berkarir juga terbatas. Di PTPN atau di BUMN juga gitu, Weng. Maka yang bisa dilakukannya adalah bagaimana dia bisa membuat anak-anaknya ini menjadi yang mengangkat martabat keluarganya. Dan Weng berhasil mengangkat martabat keluarganya ya. Keluarga Weng ya, walaupun belum menikah ya. Nggak ada rencana, Weng. Mudah-mudahan ke depan ini dapat yang wanita yang baik, yang bisa berbakti ke kita kan tinggal mama ya. Ya, mudah-mudahan bisa berbakti. Itu yang berat, Weng. Cari wanita yang berbakti ke mamamu gitu. Standarnya mama berarti ya. Benar. Gawat ini gitu ya. Memang saya merasa bersyukur bisa hidup ini karena kita kan punya orang tua ya, Bang ya. Jadi ketika Bang Dr. Krishna Orchard juga seingat saya, Bang Dr. Krishna Orchard pas waktu promosi dokter nangis itu pas cerita tentang orang tua. Oh iya. karena luar biasa. Apa namanya? Mereka rela menderita lah gitu ya. Menderita demi anak-anaknya sukses. Benar. Kan gitu kan. Dan apa namanya? Itu kayaknya batas sekolah yang paling tinggi kan kalau S3 itu, apalagi di Universitas Sumatera Utara, kebanggaan kita itu gitu kan. Betul. Rasanya memang luar biasa. Nggak ada kata lain, memang harus nangis sih, Weng. Benar. Ya gitu. Weng nangis juga pada saat itu? Nangis juga, sedih. Iya. Weng, ibu kan masih ada. Artinya Weng masih ada kesempatan dong membahagiakan orang tua. Abang masih pengacara ya? Masih. Pengacara ya. Kakak di Amerika. Oh, di Amerika ya gitu ya. Itu mungkin
ada aktivitas di Amerika ya? Iya, karena suami kakak juga orang Amerika, ya kan, di Pennsylvania. Jadi sebenarnya pas saya ambil S3 itu beruntung ya, Bang. Jadi saya kan ngangkat tentang cyberbullying, kebijakan kriminal penanggulangan kejahatan cyberbullying terhadap anak di Indonesia. Iya. Nah, referensi kita bahannya ya? Referensi kita justru dari kakak yang ada di Amerika. Karena buku-buku cybercrime dan cyberbullying di Indonesia nggak banyak, terbatas. Ya. Makanya kan penguji saya itu dari Unpad, Dr. Sigit Suseno, pakar hukum cyber, luar biasa. Beliau nanya, oh ini kok referensinya cukup lengkap ya? Karena memang dari perpustakaan langsung Pennsylvania, karena abang ipar kan bagian administrasi di sana. Oh, bisa diambilin. Bisa diambil, jadi scan, kirim dan sebagainya. Dan kakak saya kan sastra Inggris ya. Jadi kan memang kan kita banyak menggunakan jurnal internasional, sehingga kita minta bantuan kakak kita dan sebagainya. Artinya memang kita sekolah-sekolah ini kayak tim ya. Ya, betul. Kita ada keluarga yang support kita. Bahkan keluarga jadi tim tuh luar biasa lagi kan, lebih. Benar. Ya kan, kadang-kadang ada juga tim tapi timnya banyak pengkhianatnya kan gitu. Itu yang bahaya Weng, kalau tim ada pengkhianat kan gitu. Tapi kalau keluarga nggak mungkin berkhianat Weng. Iya, betul. Ya kan gitu ya. Weng akhirnya selesai di umur 29 ya. Jadi dokter 29 tahun ya Weng ya. Dengan predikat apa Weng? Cum laude gitu ya. Luar biasa sekali karena untuk menamatkan aja udah syukur sebenarnya. Benar. Apalagi bisa sampai target yang dicapai juga ini yang gitu ya. Kalau lah kita cerita tentang cyberbullying ya, Weng. Itu kan Dokter Weng kan udah pakarnya berarti sekarang kan gitu kan. Sudah bisa dibilang kalau udah dokter udah bisa buat doktrin ya kan. Apa sih yang bisa jadi rambu bagi setiap kita lah, karena sekarang kan juga society bukan hanya society yang real ya, society kan ada di media-media ya. Betul. Apa yang menjadi rambu-rambunya Weng kira-kira Weng? Iya, jadi kan sebenarnya gini Bang Dr. Christian Orchard, kalau kita bicara tentang cybercrime ini kan banyak jenisnya kan. Ada ruang cyber, dalam ruang cyber space itu ada kejahatan cybercrime, salah satunya cyberbullying. Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara tentang penanggulangan kejahatan, maka kita harus tahu bagaimana penanggulangan dari penal dan non-penal. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak tahu kejahatan itu, bagaimana mau kita melakukan penanggulangan secara penal dan non-penal? Kalau kita bicara tentang cyberbullying, ada Undang-Undang ITE ya kan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Di situ ada pasal 29 tentang cyberbullying, tapi tidak terlalu lengkap dia, karena di situ disebut bahwa cyberbullying itu perbuatan yang mentransmisikan, mendistribusikan, membuat dapat diaksesnya, ya kan, informasi dan dokumen elektronik yang menakut-nakuti, ya kan? Ya kita nggak tahu nih apa yang menakut-nakuti kan. Kalau konkretnya apa, Weng? Cyberbullying itu apa? Padahal sebenarnya cyberbullying itu adalah satu tindakan yang dimana mengirimkan, mentransmisikan, membuat dapat diakses satu informasi dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik, fitnah, pengancaman, dan konten yang memiliki pelanggaran kesusilaan. Konten yang melanggar kesusilaan terhadap anak yang memiliki dampak psikologis dan psikosomatik. Oh, berarti khusus ke anak ya? Ke anak sebenarnya. Oh, ke anak sebenarnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada konten kreator, ya misalnya dia buat suatu konten yang akhirnya buat anak-anak akhirnya meniru itu termasuk cyberbullying? Konten kreator membuat suatu konten lah ya, suatu konten dia akhirnya membuat anak itu meniru misalnya. Lomba makan kaca misalnya gitu, akhirnya anak-anak itu niru, itu cyberbullying nggak tuh? Oh enggak termasuk ya. Jadi kalau misalnya ternyata konkretnya gimana Weng? Konkretnya gini, misalnya ada orang bikin satu video, tapi ternyata video itu tentang seorang anak membecandai, mengejek, sehingga anak itu merasa bahwa video yang dibuatnya itu menghina dia, itu udah termasuk cyberbullying. Tapi kita lihat kalau misalnya di konten-konten ya atau di berita-berita ya, kalau misalnya kita cerita tentang anak tuh di blur ya. Iya. Memang harus di blur gitu ya. Untuk melindungi anak memang untuk melindungi anak seperti itu gitu tapi ya. Kan banyak juga sebenarnya nggak di blur dan sebagainya. Jadi sebenarnya gini Bang, permasalahan kita itu kita punya aturan bagus terkait dengan cybercrime ya kan, cyber etik, DAOK dan sebagainya, tapi justru orang-orang yang tahu aturan itu yang melanggar sebenarnya. Oh, biasa emang gitu. Siapa yang tahu aturan dia pasti melanggar kan gitu deh kan gitu kan. Karena makanya banyak di berita-berita itu kan judul-judulnya kan provokatif ya kan. Iya, karena memang itu, karena biar bisa banyak viewernya. Itu kalau nggak provokatif ya misalnya biasa aja orang nggak akan buka Weng. Tapi kan kayak di Bang Dr. Christian Orchard ini kan banyak viewersnya, banyak lihat, padahal yang kita bahas ini hal-hal positif, optimis dan optimis. Iya benar. Tapi bisa provokatif juga emang. Tapi dalam arti kata positif. Siap. Ya, kita memang sangat mendukung positif kecuali COVID. Benar. Kalau COVID positif itu gawat. Iya kan gitu dia. Baik, Weng,
nggak mudah menjadi seorang anak yang dibebankan dengan tanggung jawab kayak gitu ya kan, tanggung jawab untuk menamatkan kuliah S3 dan akhirnya juga nggak mudah juga untuk menamatkan S3 gitu ya kan, dengan tujuan sesimpel yang tadi ya. Tujuan S3 adalah untuk membahagiakan orang tua, untuk kasih senang orang tua, kasih senang orang tua. Titik, nggak saya tambah lagi. Selesai. Dan ini nggak ada ya. Enggak. Tujuannya hanya itu aja ya. Dan akhirnya restu orang tua akhirnya membuat Weng jadi dokter. Benar. Sebenarnya filosofinya orang tua Weng ingin bagian orang tua. Sebenarnya Weng lagi membuat orang tua itu memberikan berkatnya buat Weng dengan kerjaan, dengan rezeki. Padahal ya itu ya. Benar. Oke. Akhirnya Weng mulai mencari pekerjaan ya. Anehnya Weng akhirnya bekerja di sebuah universitas, inisialnya Universitas Medan Area. Universitas Medan Area. Universitas Medan Area. Kau kan tamatnya di UISU. UISU S1. Sekolah di USU. Sekolah S2, S3 USU. S3 USU. Iya. Ngapain kok kerja di Medan Area? Kira-kira apa yang buat Weng? Jadi kan itulah luar biasanya kehidupan yang telah diciptakan ini ya Bang. Jadi saya percaya, saya jumpa Bang Dr. Christian Orchard dalam podcast ini juga sebenarnya sudah direncanakan Tuhan. Dan saya bernapas, semua kehidupan saya sudah direncanakan Tuhan. Jadi ketika saya kuliah S1 di WISU, S2 di USU, S3 di USU, sebenarnya itu artinya saya sebelumnya itu sebenarnya udah pergi ke sebuah universitas untuk melamar, tapi ternyata nggak diterima. Nggak diterima, pada akhirnya saya diterima S3. Setelah diterima S3, baru habis itu saya fokus untuk masuk ke sebuah kampus gitu. Jumpa salah satu dosen di Universitas Medan Area, Bang Yusrijal. Bang Yusrijal. Bang Yusrijal kan satu angkatan kita juga ya. Tapi nggak tamat-tamat ya. Benar. Belum tamat. Oke. Kita doakan Bang Yusrijal itu amin. selesai. Yus, kok tamat kok Yus, kok jangan lama-lama kali gitu. Karena Bang Yusrijal, Bang Christian Orchard, Pak Mudri, Pak Dr. Sandi Nugroho dan semua kawan-kawan kita Bang Dani Sintara adalah orang-orang yang buat saya bisa cepat selesai sebenarnya. Masa sih? Kenapa begitu? Padahal kami nggak merasa. Karena kan Bang, sebenarnya kan saya kan umur 91 ya kan. Pada tahun 91. Tahun 91. Umur 91 kok lebih tua pada mendiang bapakmu gitu. Siap. Saya lahir tahun 1991, pada waktu itu umur 25 tahun. Jadi saya itu kan sebenarnya adik-adikan. Adik-adikan, si bungsu yang ikut abang-abangan ya. Jadi ketika Bang Dr. Christian Orchard dan lain-lain bilang, "Ya Bang, kita pergi ke sana untuk sama-sama ngapain jurnal. Ayo konferensi internasional dengan Prof Ningrum. Ayo kumpul dan sebagainya." Saya selalu ikut gitu. Karena menurut saya kalau kita mau menuju kebaikan, kita harus bersama dengan orang-orang yang baik itu. Artinya bukan karena kami sering bully jadinya kau buat disertasi cyberbullying gitu. Enggak lah, kami nggak masuk untuk membuli karena bungsu itu yang lucu-lucuan gitu kan. Dan pas waktu kita satu angkatan dengan Bang Yusrijal, saya udah diangkat untuk Weng ayo bergabung ke Universitas Medan Area, tapi saya waktu itu bilang tunggu dulu Bang, karena saya orang yang nggak bisa dua kaki. Saya harus menyelesaikan sekolah saya. Tapi kakimu dua. Tapi kan kalau misalnya kita melangkah dua kaki pasti akan melompat namanya melompat, iya. Kita kan harus ada yang kaki ke depan dan ada yang mundur. Nah, jadi kalau kita mau melangkah memang harus ada yang depan, ada yang belakang. Kalau dua-dua lompat jatuh. Jatuh ya. Jadi pas waktu itu diajak Bang Yusrijal untuk ke UMA, pada waktu itu saya bilang saya ingin masuk ke UMA ketika saya sudah selesai doktor. Tapi sebelum selesai doktor saya udah pergi konferensi internasional dengan Prof Ningrum dan Abang dan kawan-kawan. Di situ ada salah satu sosok yang bersama kita, yaitu Dr. Rizkan Juliadi. Jadi waktu itu Dr. Rizkan Juliadi sama-sama konferensi internasional dan saya nggak tahu bahwa itu adalah dekan Universitas Medan Area. Pada waktu itu Fakultas Hukum. Jadi waktu itu kita konferensi internasional sama-sama dan saat saya masukkan lamaran ke Universitas Medan Area, saya jumpa sosok ini. Loh Weng, ini yang waktu itu kita konferensi internasional. Jadi saya percaya bahwa ternyata perbuatan baik kita, maksudnya kita silaturahmi itu kan perbuatan baik itu. Menyapa orang. Saya kan termasuk sering menyapa orang. Sangat ramah. Jadi sebenarnya Abang tahu sendiri lah, saya nggak tipikal orang yang sebenarnya mau supaya kelihatan baik. Tapi menurut saya sebenarnya menyapa, menghormati itu hakikat manusia. Sesuatu yang udah dalam diri kita, ya memang harus kita laksanakan. Saya lakukan itu, ya udah ternyata saya diantarkan ke orang-orang baik. Jadi saya selalu bilang gini, saya nggak punya cara untuk menjadi sukses. Saya itu hanya tahu bahwa hidup ini berbuat baik. Ternyata ketika saya berbuat baik, saya berjumpa dengan orang-orang baik. Orang-orang baik inilah membawa saya ke tempat yang baik dan kebaikan itu adalah sebuah kesuksesan. Mantap. Luar biasa. Jadi bukan hanya mudanya, tapi dia bisa juga berfilosofi ya gitu. Baik, di bajunya Universitas Medan Area ya. Ini memang uniformnya Universitas Medan Area ya. Weng, di Universitas Medan Area itu ada apa, Weng?
Jadi di Universitas Medan Area itu, ini Bang, Medan Area itu kan apa ya, ladang pertempuran sebenarnya. Kalau kita mau mencari ilmu pengetahuan, kita datanglah ke Universitas Medan Area, ya kan Bang. Jadi di S1-nya itu ada Fakultas Hukum, ada Fakultas ISIPOL, ada Fakultas Psikologi, ada Fakultas Pertanian, ada Ekonomi, ada Teknik. Dan kita juga ada Magister Hukum, ada S2, Pasca Sarjana, ada Magister Hukum, ada Magister Administrasi Publik, ada juga Magister Psikologi, ada juga Magister Agribisnis, ada juga Magister Manajemen, dan kita ada juga program Dokter Pertanian. Dokter Pertanian ya? Ada juga. Ada S3 juga, ada Pertanian juga. Ya? Tapi kalau misalnya orang di Sumatera Utara lah ya, khususnya itu kan kenal Medan Area itu kan karena psikolog ya, psikologinya ya, betul, psikologinya, betul. Karena mungkin fakultas psikologi tertua kali ya gitu ya kan, di Sumatera Utara mungkin ya, saya nggak tahu juga, tapi yang pasti termasuk lama lah ya psikologinya ya. Tapi ya, itu Weng akhirnya mengabdi di Universitas Medan Area, sekarang jadi Kaprodi Magister Hukum, Magister program studi Magister Ilmu Hukum ya, di usia 31 tahun. 31 tahun ya. Sebelumnya sekretaris program studi di usia 30 tahun. 30 tahun ya. Nah, pada saat jadi Kaprodi, orang nyinyir lagi kan gitu. Iya. Apa sih ini kan gitu kan, anak-anak kan gitu ya. Benar-benar. Gimana Weng untuk menghadapi orang-orang itu kira-kira? Jadi gini sih Bang Dr. Christian Orchard, saya ketika jadi Kaprodi, saya itu kan muda. Secara fisik saya ada Kaprodi, tapi ide-ide besar di belakang saya itu adalah ide-ide senior-senior saya. Jadi situ kita ada Pak Dr. Rizka Juliadi, di situ ada Pak Dr. Taufik Siregar, ada Pak Dr. Maswandi, ada Pak Dr. Citra, ada Bu Dr. Alia Rosa, ada Pak Dr. Haikal, banyak senior-senior kita yang luar biasa di belakang saya yang mensupport ya. Yang mensupport. Jadi menurut saya kalau kata orang perusahaan yang maju adalah orang tua yang memiliki anak muda di belakangnya, maka untuk dunia pendidikan ketika orang muda ada di depan, maka dia harus punya orang-orang senior yang di belakangnya. Di belakangnya ya, yang mensupport dia. Artinya sebenarnya kita menghormati orang-orang yang udah membangun universitas kita. Untuk Medan Area ya, khususnya di Fakultas Hukum program studi Magister Hukum ya, Magister Ilmu Hukum, kira-kira apa programnya Weng yang Weng buat sebagai Kaprodi? Jadi untuk Magister Hukum Magister Ilmu Hukum UMA itu kita buat kerjasama internasional, baru juga kita kuliah umum internasional, baru pengajar-pengajarnya adalah pengajar-pengajar yang profesional. Jadi dosen-dosen kita pun banyak dari USUH ya, seperti Prof. Ningrum, ada Prof. Tan Kamelo, ada Prof. Suhaidi, Prof. Sunarmi, banyak. Dan dosen tamu kita juga itu adalah dosen-dosen dari UI juga ada, Prof. Toko Santoso, Prof. Hikmanto Juwana, ada Prof. Jimlia Sidikin, baru ada juga Prof. Agus, ada juga dari Amerika ya kan Prof. Ronald, dan dari Jerman ada Stephen Kos. Artinya sampai ke internasional ya? Sampai ke internasional. Bahkan ada yang cybercrime Pak Dr. Sigit Suseno. Jadi sebenarnya kita mau menciptakan gini Bang Dr. Christian Orchard. Saya itu kan kuliah di WISU, habis itu S2 di USU, S3 di USU. Saya itu mengalami banyak proses dunia pendidikan yang jenjang pendidikan saya alami. Saya melihat semua ini positif gitu. Jadi ketika semua universitas ini kan saling bekerja sama untuk menciptakan peningkatan keilmuan, dan keilmuan ini untuk memberikan kesejahteraan, atau yang Bang Dr. Christian Orchard sering bilang welfare kan. Nah, jadi nggak ada itu kompetisi di antara universitas ini. Kompetisi mungkin positif kali ya. Benar. Positif. Tetap harus ada kompetisi sehingga orang bisa saling evaluasi. Benar. Kompetisi tapi dia positif ya. Tapi kan pada berjalannya waktu kadang kita sebagai manusia dan instansi ini kan kadang bisa berbeda ya, ada negatif dan sebagainya. Sehingga menurut saya bahwa apa yang udah saya dapatkan hal-hal positif itulah saya bawa ke Universitas Medan Area. Saya pingin Universitas Medan Area itu diajarkan oleh mereka yang profesional, mereka-mereka yang pakar, dan mahasiswa ketika datang ke situ mendapatkan ilmu setelah didapatkan dapat diaplikasikan kepada masyarakat. Karena memang tujuan kita sekolah itu bukan hanya untuk mencari ilmu saja, ya kan? Karena ilmu itu luas. Ilmu yang dicari itu harus bisa diaplikasikan, memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Itu disertasi saya tuh. Gitu deh. Weng, akhirnya Weng nyaman dengan Universitas Medan Area? Iya, sangat nyaman. Sangat nyaman ya? Sangat nyaman. Artinya kalau sangat nyaman, ini universitas yang pertama tempat Weng mengabdi setelah doktor ya? Iya. Setelah doktor. Apa motivasi Weng buat mahasiswa-mahasiswa? Pasti mahasiswa-mahasiswanya sebagian besar pasti lebih tua
dari segi umur. Iya. Daripada Weng. Benar. Ya kan, mayoritas seperti itu gitu kan, karena mungkin dengan kesibukannya sambil dia bekerja, ya kan, akhirnya dia kuliah di Magister Hukum Medan Area gitu kan. Gimana treatmentnya? Jadi sebenarnya kan gini Bang ya, untuk mahasiswa kita itu, kita sebenarnya kan orang sekolah itu kan secara filosofi sebenarnya kita sekolah itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebenarnya. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya kita dapat ilmu, maka kita bisa tahu mana baik dan buruk, ya kan? Jadi kan kita sekolah terus, berarti kan nggak semata-mata hukum harus hukum aja gitu ya? Bukan, ya? Jadi tujuan kita untuk dekat kepada Tuhan, ya kan? Bahkan secara filosofi saya merasa gini, kita sekolah itu kayak ibadah. Makanya saya sering bilang ke mahasiswa yang S1 dan S2 dan terkhusus ke S2, ya kan, bahwa sebenarnya kalau misalnya tujuan kita sekolah adalah termasuk ibadah, maka jangan pernah terlambat, harus tepat waktu. Karena ibadah. Karena ibadah, dan harus dijalani dengan sungguh-sungguh. Karena kan motivasinya macam-macam itu, untuk meningkatkan karir, untuk supaya memberikan semangat kepada keluarganya, untuk supaya meningkatkan instansinya. Tapi nggak ada seperti kau ya? Membuat orang tua senang gitu. Tujuan kuliah adalah membuat orang tua senang gitu. Saya yakin Bang Dr. Krisna Orchard, sebenarnya semua mahasiswa kita itu memiliki tujuan itu. Cuman tidak pernah disampaikan bahwa itu jadi urutan nomor 1. Iya Weng, tapi kau kan juga itu tujuan utama dan nggak ada sambungannya gitu Weng. Saya bikin titik, nggak saya titik kan gitu kan nggak ada tambah lain kan. Dan ini nggak ada Weng, aneh gitu. Pernah jumpa manusia gitu nggak yang aneh juga kayak kau gitu? Sebenarnya banyak sih, termasuk Bang Dr. Krisna Orchard adalah orang yang berpikir di luar dari... Iya, aku panjang, tujuan kuliahku adalah untuk membahagiakan orang tua, dan membahagiakan keluarga, untuk meningkatkan karir, sekaligus juga untuk mengisi kekosongan gitu. Kan gitu kan ya kan, kalau kau kan titik ya gitu. Karena gini Bang, menurutku ketika kita berbakti membahagiakan orang tua, kita mencapai semua. Contoh, aku mau kasih senang orang tuaku, dengan aku kasih senang orang tuaku, maka aku berbakti dengan orang tua, maka sebenarnya aku mendekatkan diri kepada Tuhan. Aku berbakti kepada orang tuaku, ternyata aku pasti akan mendapatkan rezeki, materi dan sebagainya. Artinya sebenarnya itu yang intinya itu lah ya, yang lain supporting lah ya. Dengan aku berbakti, aku akan mendapati segalanya gitu. Gitu. Silakan minum dulu Bang. Kasih banyak. Agak santai Bang. Opini Dr. CEO. Weng, iya Bang. Kita agak santai-santai Weng. Kita waktu kuliah dulu ingat bahwa nggak ada kasta ya. Weng sebagai seorang yang beragama Hindu ya. Hindu ya. India kan terkenal dengan kastanya gitu ya. Kasta-kasta gitu ya kan. Nggak ada kasta, mau ada jenderal ya kan gitu kan. Ada pengacara ya kan. Ada orang dari pertanahan, gitu. Ada BPN. Dosen ya kan. Betul. Ada buruh kayak aku kan gitu kan, ngumpul gitu. Ada kenikmatan nggak Weng kuliah pada saat itu? Luar biasa ya. Jadi mungkin dari S1, S2, S3 mungkin ini paling berkesan kali Bang ya? Jadi sebenarnya gini Bang Dr. Krisna Orchard, tentunya kan setiap jenjang pendidikan saya itu banyak pengalaman yang luar biasa ya. Cuman kan memang ketika saya masuk S3 angkatan 2017 itu saya jumpa dengan orang-orang hebat lah. Jadi kan saya itu kan kalau kuliah itu kan naik Supra X 2003. Wah ya, Supra X ya. Aku ingat sekali tuh. Kesana gitu kan. Benar. Berhentinya pakai kaki gitu. Pakai kaki nggak berhenti ya? Pakai kaki. Iyalah, orang kaki menjak rem kan gitu ya. Kayak gitu kan. Jadi itu sebenarnya Supra X 2003 itu adalah Supra X yang saya gunakan pas saya sekolah SMP, SMA, S1, S2, S3 dan bahkan sampai sekarang saya kerja di Universitas Medan Area. Naik Supra X itu ya? Karena itu adalah sepeda motor ayah saya. Jadi ketika ayah saya lihat saya naik sepeda motor, dia seperti melihat dia di masa muda. Jadi ketika saya jumpa dengan orang-orang Bang Dr. Krisna Orchard dan lain-lainnya itu, saya belajar, wah ternyata saya itu kuliah berasal dari keluarga sederhana, kita nggak dibuat gaps. Kayak saya dirangkul kayak adik gitu, ya kan. Padahal kan ada Pak Dr. Sandi Nugroho, kan ada Pak Yusrijal Ketua Notaris, Sumatera Utara, Bang Dani Sintara, Pak Mudi. Ya kita semua mahasiswa, seperti kata Bang Sandi kan gitu kan, semuanya pada saat itu kita mahasiswa. Betul. Mau kita mau ngapain juga ya kita mahasiswa gitu kan. Bahkan hebat tuh Pak Dr. Sandi Nugroho, pulang balik naik pesawat deh kan, dan sebagainya. Walaupun kena fitnah juga kita betul kan. Iya, dianggap agak lain nih kan, agak lain lagi nih kan gitu kan. Boris Bokir ini agak lain lagi. Ya nggak apa-apa, biasa saja gitu. Kalau misalnya ada orang yang memandang kita buruk ya kan, tinggal membuktikan saja. Juga nggak penting dia percaya atau tidak. Ya pasti kan Tuhan yang akan menilai itu gitu. Kebenaran pasti akan tetap muncul dari kebenaran kan, nggak mungkin enggak. Ya silakan saja dengan itunya kan gitu kan. Nah pada saat itu jumpa dengan kawan-kawan yang luar biasa. Weng dengan
karakter ya, sangat sederhana ya, sangat sederhana. Supra X juga dia pede aja gitu ya. Bahkan kadang-kadang kalau kita keluar diskusi misalnya kita nongkrong-nongkrong di tempat kopi misalnya, karena kelamaan sepeda motornya dipindahin kan gitu. Ya kan gitu ya. Pernah dipindahin sepeda motornya kan gitu ya kan, ya kan. Karena kelamaan atau ditelepon sama satpam security misalnya, oh ini sepeda motor kau nih gitu kan. Bang Hendra. Nggak Bang Hendra gitu ya kan, kau tuh jahat kali Kondra betul. Tobat kau udah jadi dokter dia sekarang kau suruh pindah-pindah kereta Supra X-nya kan gitu kan. Tapi luar biasanya. Jadi sebenarnya selama kita di USU itu banyak orang-orang hebat lah, seperti bagian keamanan, bagian kebersihan, Bang Hendra, luar biasa. Bu Ganti. Jadi kita kayak satu keluarga di situ. Kadang-kadang kita berpikir gini Weng ya, tanpa mereka kita nggak bisa S3. Betul. Selain ada dosen-dosen yang hebat, juga ada tim yang hebat ada gitu tim kan, yang hebat, gitu kan. betul. Iya kan gitu ya. Betul. Luar biasa ya. Akhirnya kita bukan hanya belajar tentang keilmuan aja, tapi belajar tentang kehidupan. Bisa menghargai semua orang. Betul, gitu. betul. Keren ya, S3 USU ya. Iya. Referensi nggak kira-kira untuk orang kuliah S3 Weng? Oh pastilah, lanjut Pasti lah. Ya. Untuk S3 di USU ya. Di USU ya. Tapi S2 di Medan Area ya. Ya. Iyalah kan Weng, gitu pasti kan. Ya pasti dong kan gitu kan. Artinya kau bukan nggak referensi S2 di USU gitu. Tapi karena kau hari ini pakai bendera di Medan Area, ya di Universitas Medan Area. Medan Area ya. Mari sekolah S2 di Medan Area. Untuk S3 tetap di USU. Ya kan gitu ya kan. Karena di Medan Area belum ada S3. Kalau ada pasti kau suruh juga ke Medan Area ya gitu. Artinya semuanya memberikan cerita tentang hidupmu ya, ke hidupmu gitu ya. UISU gitu ya. UISU. Walaupun kau dengan latar belakang Hindu, kau di UISU. Iya, di UISU. Ya kan belajar hukum Islam kan kau? Betul. Hukum faraid kau gitu kau pelajari gitu ya. Akhirnya kau pindah ke USU. Mengabdi di Medan Area. Betul. Pernah ditolak lagi di universitas melamar. Ya kan, akhirnya nggak usah ngelamar, akhirnya dipanggil ya. Rezeki ya gitu. Dan akhirnya sekarang setia di Medan Area. Benar. Artinya juga harus berikan terus kontribusi buat Medan Area. Apa kira-kira Weng yang menjadi poin atau titik baliknya hidup Weng ketika masuk ke Medan Area? Apa sih yang aku hari ini udah selesai dengan sekolah, aku mau buat apa? Pasti dong Weng, kau kan nggak mungkin sekolah S3 tanpa tujuan gitu. Kalau kau ngajar sama, dosen-dosen lain semua ngajar Weng. Benar. Kan gitu, kalau misalnya orang mau terdaftar aja di universitas, dosen-dosen lain juga pengen terdaftar, tapi kan harus ada tujuannya apa Weng kira-kira Weng? Jadi kan sebenarnya Bang Dr. Christian Orchard, saya kan hidup itu mau kasih senang orang tua. Udah selesai? Udah selesai. Atau belum selesai? Udah selesai. Sudah selesai? Tapi bakal terus continue. Belum Weng, kau belum nikah. Kau harus nikah dulu, siap. Biar paripurna dia. Siap. Nah, gitu dia. Nggak juga, begitu nikah kasihkan anak gitu kan paripurna. Iya, kasih cucu nggak habis-habis. Orang tua juga kan nggak akan ada habis-habisnya. Oke, apa yang mau kau buat ya? Saya mau kasih tadi senang orang tua karena dengan saya kasih senang orang tua, saya bisa melakukan kebaikan. Nah, dengan melakukan kebaikan itu tentunya saya masuk ke tempat di salah satu universitas, yaitu namanya Universitas Medan Area. Karena dengan menjadi dosen, kita bisa mengajar mahasiswa, kita bisa membuat jurnal, kita bisa mempublikasikan tulisan kita, baru kita bisa melakukan pengabdian masyarakat, dan murid-murid kita itu kan bisa menjadi orang yang meneruskan ilmu-ilmu kita. Jadi sebenarnya begitu menjadi dosen, kita itu membuat satu kebaikan yang dimana kebaikan itu akan berlipat-lipat. Jadi Universitas Medan Area jadi tempat saya untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan tadi yang lebih luas lagi sih. Tetap kata kuncinya kebaikan. Kebaikan ya. Luar biasa Weng ya, kebaikan terus. Ini cocok di podcastnya Dr. Cio Channel ya. Cerita tentang kebaikan, tentang bersih hati dan pikiran, anti munafik ya gitu kan. Betul. Apa adanya gitu ya. Kalau misalnya tadi Supra X, kenapa rupanya? Betul. Ya kan gitu ya kan? Benar. Emang ada syarat rupanya kalau misalnya masuk S3 nggak boleh naik Supra X kan gitu kan? Nggak juga kan gitu ya. Weng, Weng. Banyak orang-orang yang berjasa dalam hidup Weng ya. Ya. Kalau misalnya saya bilang Prof. Topo gitu Weng. Cerita apa tentang Prof. Topo? Jadi Bang Dr. Christian Orchard, Prof. Topo itu orang yang luar biasa ya, guru besar dari UI ya kan, guru besar hukum pidana. Jadi kan begitu saya jumpa dengan beliau, saya langsung cerita tentang latar belakang keluarga saya. Prof, orang tua saya itu supir angkot, ya kan, ibu saya ibu rumah tangga, ya kan, sekolahnya sekolah SD SMP, dan beliau tuh justru memberikan support, membimbing saya, bahkan ketika saya ada bimbingan kan kita ke UI. Ke Indonesia ya, langsung ke Jakarta ya. Langsung dibawa keliling ke perpustakaan UI, dikasih motivasi, bahkan diberikan buku dan sebagainya. Bahkan
sering nanya tentang orang tua. Jadi gini, saya udah anggap kayak Prof Topo itu sebagai orang tua saya sendiri. Berarti nggak hanya sebatas promotor aja ya? Enggak. Ya, Itu memang orang tua kita. Artinya nggak bisa dilupakan dalam cerita kehidupan Weng nanti berikutnya ya? Nggak akan pernah lupa. Prof Topo ya? Benar. Karena memang orang yang selalu bersabar, membimbing kita, mensupport kita, bahkan selalu nanya tentang keluarga saya. Bapak gimana keadaannya, ibu gimana keadaannya, abang, kakak. Jadi luar biasa sih. Tanpa beliau nggak mungkin bisa saya menyelesaikan S3 saya gitu. Oke. Setelah kemarin orang tua atau bapak meninggal dikasih tahu juga ke beliau. Iya, saya Prof Topo ya, gitu ya. Tapi Prof Topo itu luar biasa berarti ya, kayak seperti orang tua ya, bimbingnya. Padahal dia Universitas Indonesia ya. Betul. Sama Universitas Sumatera Utara kan gitu dia kan, dia tapi bimbing maksimal ya. Iya, maksimal. Oke. Kalau kita cerita tentang Prof Ningrum Natasha Sirait. Yang selalu membela Weng kalau kita bully. Gitu deh kan. Kalau misalnya S3 angkatan 2017 kita bisa sebut satu sosok ibu, saya rasa kita semua sepakat ibu itu adalah Prof Ningrum kan. Wah, stres kau. Kenapa orang bilang siapa sih yang bilang Prof Ningrum itu jadi ibu? Ya kan gitu ya. Kenapa saya bilang Prof Karena kejam kan? Iya, benar. Walaupun saya salut sama beliau itu gitu. Benar. Tapi apa namanya, dia tuh benar-benar bimbing kita tuh memang fresh sekali. Mungkin kalau saya udah biasa lah, udah biasa, karena tujuannya pasti baik. Benar. Ya kan, tapi kan banyak juga yang akhirnya ngapain sih Prof Ningrum itu. Bagi Weng, Prof Ningrum gimana? Prof Ningrum itu luar biasa orang tua, karena gini, beliau itu kan marah sama kita untuk hal yang baik. Ya kan, membimbing kita, menasihati kita, care sama kita bahkan ke rumahnya Prof Ningrum. Dan selalu diajak ke sana. Selalu gitu. diajak ke sana. Bukan sekali, 2 kali. Sering. Iya, sering kali. Iya, untuk healing aja ya, untuk santai. Bahkan gitu. buka puasa bersama. Yang kita Walaupun tahu, Prof Ningrum Nasrani, iya. dia suruh kita buka puasa bersama di rumahnya kan gitu. Benar. Dan Bang Dr. Christian Orca kan juga Nasrani, dan waktu itu kita sama-sama di situ. Iya, makanya Prof Ningrum sekali-sekali hadir di podcast ini, nanti kita cerita-cerita gitu. Tapi jangan dimarahi aku gitu. Karena kan gini ya Bang Dr. Christian Orca, saya kan anak pidana, ini kan. Bang Dr. Christian Orca, hukum bisnis, ada hukum perdata, hukum tata negara, kita semua itu ngumpul. Bisa ngumpul dibuat sama Prof Ningrum gitu. Betul. Dan kita nggak boleh bawa apa-apa gitu kan. Iya, gitu. Udah, makan aja, kerja kalian makan aja kan gitu. Waduh, luar biasa Prof Ningrum. Padahal kan maksudnya beliau itu kan dengan kesibukan kita tahu sendiri lah, luar biasa beliau kan ya. International. Gitu. Jadi nggak ada cerita itu orang-orang bilang oh saya sibuk ya kan. Tapi ini seperti Prof Ningrum, orang yang sibuk tapi meluangkan waktu untuk kita. Kadang-kadang kita nggak paham sama dia gitu kan. Oke, aku nggak ada waktu. Aku cuma ada tanggal sekian dan sekian gitu. Artinya apa? Dia cuma ngajarin kita supaya disiplin dengan waktu. Benar. Jangan kau tunda-tunda, karena waktu ini besok kita nggak tahu ngerjain apa kan, Weng? Iya, betul. Dan akhirnya karena dia paksa kita di semester 1 buat jurnal, kita nggak punya masalah di akhir. Betul. Kan gitu ya. Nasional benar. Itu dia. Makanya sehat-sehat terus Prof Ningrum ya. Dari kami mahasiswa yang baik itu sih Weng kalau aku. Baik, yang ketiga. Baru kemarin kita undang kemari Dr. Mahmud Mulyadi, sang dokter nyentrik. Ada apa dengan Dr. Mahmud Mulyadi? Siap. Jadi Bang Dr. Christian Orca, Dr. Mahmud Mulyadi itu sudah saya dengar namanya saat saya kuliah di WISU. Di saya kuliah tahun 2008, tapi pada waktu itu kan ada debat hukum di USUH ya kan. Saya udah dengar tuh ada pakar hukum pidana yang berambut jambul. Mohak. Dokter nyentrik. Kebetulan waktu saya debat hukum waktu itu mengikuti kompetisi di USU waktu itu kan juara 1 kita ya. Salah satu yang jurinya itu adalah Pak Mahmud. Pak Dr. Mahmud Mulyadi. Saya ingat materinya apa, Weng? Pidana memang. Oh iya, tentang death penalty, hukuman mati. Oke. Jadi waktu itu saya adalah orang yang dikritisi Pak Dr. Mahmud Mulyadi karena tangan saya itu menunjuk. Karena kebiasaan gitu. Dibilang kita boleh menyampaikan sesuatu argumentasi tajam, tapi kenapa tangan saudara itu menunjuk? Jadi kita diajarkan etika sama beliau. Ya kan? Waktu jurnal internasional juga diajarin sama. Ya kan? Profesor Ningrum bilang jangan terlalu ini, Weng. Ya, benar. Nunjuk, karena kan saya kan punya kebiasaan tangan gerak ya kan, Bang. Padahal maksudnya dia nggak menunjuk. Tapi kalau kau diginikan juga kepala kau yang gini. Ya kan gitu kan. Karena memang harus atraktif kan, Weng ya. Iya, benar. Dan itu juga menambah kepercayaan diri kan, Weng. Betul. Aku juga kalau podcast nggak bisa gini aja, Weng. Iya. Harus gini-gini gitu. Ekspresif kan. Iya, tapi mungkin pada saat itu memang momennya nggak cocok. Iya, gitu ya. benar. Jadi waktu debat hukum itu jumpa Pak Dr. Mahmud Mulyadi, kemudian karena itulah saya tertarik untuk masuk ke USU. Ya kan, ada Pak Dr. Mahmud Mulyadi ya kan, pingin masuk USU. Baru waktu itu saya masuk S2 USU. Motivasi ya, salah satu motivasi. Jadi motivasimu ya. Padahal saya hanya dengar dari beliau itu dari mulut ke mulut kan.
pakar hukum pidana, rambutnya mohak, ya kan. Nah, jadi beliau itu jadi pembimbing saya di S2, kemudian pas saya ngambil S3 itu Mahmud Mulyadi juga? Karena Dr. Mahmud Mulyadi. Luar biasa berarti Dr. Mahmud ya? Jadi pada waktu itu sebenarnya saya selesai tahun 2016 S2, saya pakai jaket warna hitam, kan Bang Dokter saya sering kan pakai jaket warna hitam, saya keringat-keringat, pakai tas, duduk di ruangan tengah pasca sarjana, Pak Dr. Mahmud lagi duduk di situ. Saya bilang gini sama Pak Dr. Mahmud, izin Pak, saya mau ngambil S3. Mau minta rekomendasi lah? Waktu itu hanya cerita aja, belum minta rekomendasi itu. Jadi beliau sampaikan gini, kau yang punya potensi untuk ambil S3, sayang kalau nggak ambil S3. Padahal saya tahu bahwa saya memiliki kekurangan. Dan Pak Dr. Mahmud Mulyadi adalah orang yang sebenarnya kan baik kepada semua orang ya, tanpa terkecuali. Nggak ada, dia nggak ada. Saya yakin kalau misalnya waktu itu 10 orang duduk di meja itu, 10-10-nya akan dibilang beliau bahwa kamu bagus, kamu punya potensi gitu. Jadi ada satu kata-kata beliau itu yang luar biasa gitu. Kalau misalnya saya, Weng, belajar sesuatu itu orang bisa sekali, saya itu 3 kali untuk bacanya. Saya berpikir selevel beliau orang yang udah pakar hukum pidana, siapa sih nggak tahu Dr. Mahmud Mulyadi ya kan? Selain dari penampilannya yang unik gitu kan, yang udah nasional lah, kemampuannya luar biasa gitu kan, analisanya pun di luar nalar pikiran gitu ya kan gitu kan. Semua orang tahu siapa Pak Dr. Mahmud Mulyadi. Orang pintar selevel beliau saja bisa mengatakan harus 3 kali untuk supaya bisa mengerti sesuatu. Saya berpikir saya berarti berlipat-lipat 9 kali, 16 kali dan sampai seberapa kali gitu. Jadi di situ saya lihat ada kerendahan hati. Kerendahan hati ini adalah sosok yang memang jadi panutan. Karena beliau bilang seperti itu, saya bilang ke orang tua saya, Pak, saya mau lanjut S3. Dan didukung. Ada resistensi nggak dari orang tua? Enggak, memang disupport. Tapi pada waktu itu, kalau misalnya seandainya Pak Dr. Mahmud bilang sama saya, Weng, kamu harus perdalam lagi ilmu kamu, jadi pengacara, jadi praktisi lebih. Karena kan orang ambil S3 itu biasa rata-rata praktisi dan akademisi yang udah lama. Saya kan dari 2016 begitu tamat S2 mau langsung ke S3. Kalau waktu itu Pak Dr. Mahmud bilang bahwa, Weng, kamu nggak lanjut, kamu tambah lagi ada ilmu kamu, baru ngambil S3 pasti kok stop ya? Stop. Karena memang ternyata kata-kata itu bisa mempengaruhi kehidupan seseorang. Nah itu harus Weng juga turunkan kan untuk mahasiswa-mahasiswa gitu ya kan. Kalau kita lihat kemarin podcast dengan Dr. Mahmud dia, saya nonton itu. Jadi dia dibilang begini, saya kasih kesempatan buat mahasiswa, saya nggak pernah tersinggung sama mahasiswa, saya nggak pernah sakit hati sama mahasiswa, saya bebaskan mahasiswa senyamannya gitu. Luar biasa itu kan filosofi dia gitu kan. Akhirnya sebenarnya dia rupanya begitu juga karena gurunya juga Prof. Tuti kan gitu kan gitu. Dikasih kesempatan di perpustakaannya gitu ya. Apa ya, indah sekali kalau kita bisa transfer terus akhirnya bangsa ini menjadi bangsa yang besar gitu ya. Menjadi bangsa yang akhirnya mulai berpikir untuk kebersamaan inilah yang akhirnya membuat bangsa ini maju gitu. Jadi ada yang lucu Bang Dr. Christian Orchard. Nama Prof. Harkestuti, beliau kan guru besar hukum pidana dari UI. Itu nama yang sudah saya dengar pas dari zaman saya S2 sampai S3. Artinya Pak Dr. Mahmud Mulyadi menceritakan tentang gurunya. Nah, saya sekarang menceritakan Pak Dr. Mahmud Mulyadi dengan semua mahasiswa saya di UMA. Oh gitu ya? Iya, saya teruskan lagi. Jadi ternyata omongan tentang sejarah, tentang guru dan sebagainya itu buat kita semangat. Betul. Dan satu lagi Bang Dr. Christian Orchard, ternyata dengan kata-kata segala hal bisa terwujud. Saya pada waktu itu hanya mendengarkan nama Prof. Harkestuti dari Pak Dr. Mahmud. Puji syukur udah jumpa sama beliau pas acara Mahupiki, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi di Indonesia di UI. Dengan Pak Dr. Mahmud juga. Dikenalin, ini mahasiswa saya gitu ya kan. Iya, benar. Berarti itu keturunan nenek lah ya gitu ya kan. Karena kau Bang Mahmud, karena Bang Mahmud bilang panggil Bunda. Kau kan anaknya Dr. Mahmud kan gitu kan, berarti kok cucunya Prof. Tuti ya? Akhirnya jumpa gitu ya? Jumpa. Salam semua, sungkem. Saya cerita bahwa saya semasa kuliah, Pak Dr. Mahmud sering cerita tentang Prof. Harkestuti, puji syukur saya jumpa sama Prof. Bahkan ketika saya jumpa sama Prof. Topo, saya cerita tentang Prof. Harkestuti. Dan Prof. Topo kan termasuk juga salah satu gurunya Prof. Topo ya Prof. Harkestuti juga. Iyalah, dulu siapa sih yang nggak kenal sama Prof. Tuti? Kita pernah merasakan dia kuliah di USU juga, pernah ngajar juga, tapi kuliah umum. Kuliah umum di USU. Motivasinya luar biasa gitu ya kan, walaupun memiliki keunikan dalam cara komunikasinya kan gitu ya. Tapi sebenarnya intinya dia juga pingin
anak-anak mahasiswanya pintar gitu kan, pintar gitu ya. Siapa lagi Weng, tokoh yang paling berjasa dalam hidup Weng? Selain Prof. Topo, ada Prof. Ningrum, ada Dr. Mahmud Mulyadi. Benar. Jadi ada salah satu dosen kita juga, Pak Dr. Eka Putra. Oh, Dr. Eka ya. Jadi Pak Dr. Eka Putra itu sekarang wakil dekan 3 di Fakultas Hukum USU. Ya, Bang Eka ya, dan Eka. Pak Dr. Eka itu sangat religius. Ya. Jadi memang saya banyak belajar lah tentang beliau, bahwa orangnya sederhana, simple, humble dan ya, humble, selalu bercerita tentang agama. Weng, tujuan ilmu itu adalah supaya mendekatkan diri kepada Tuhan. Sekaligus sekretaris kita juga dulu ya, sekretaris dokter ya, Pak Dr. Eka. Motivasi terus ya gitu. Bahkan ketika saya punya kendala-kendala, beliau Pak Dr. Eka dan Pak Dr. Mahmud lah adalah sosok yang banyak membantu gitu. Jadi kan kita kan kuliah-kuliah S3 ini kan sebenarnya seperti perjalanan filosofis dan perjalanan religi. Jadi itulah saya bilang kan, kalau kita ambil S3 ini justru jadi orang yang baik kalau memang betul-betul kita jalani prosesnya. Jadi karena perjuangan kita untuk keluarga, hari demi hari kita mengetik siang dan malam dan gitu sebagainya, luar biasa. Gimana istilah itu Bang? Jadi orang baik kalau disertasi apa tadi? Jadi kalau menurut saya, Dr. Christian Orchard, kalau misalnya orang yang dia nggak baik, habis itu dia bikin disertasi, dia jadi orang baik. Dia jadi orang baik. Tapi kalau misalnya orang baik bikin disertasi, dia jadi orang yang sangat baik. Orang sangat baik. Nah, tiba-tiba ada orang bikin disertasi dia nggak baik, berarti disertasi bukan dia yang buat. Karena nggak bisa jadi orang baik ya gitu. Berarti bukan dia yang buat gitu ya. Wah, berarti artinya dibutuhkan kejujuran bahwa dimanapun kehidupan kita itu kan kita harus memang berbicara apa adanya kan. Betul. Walaupun nggak ada yang sempurna kan, mau skripsi, tesis, disertasi, walaupun hasilnya kurang memuaskan, tapi yang penting hasil kerja keras kita, maka itu akan menjadi hal yang sangat memuaskan sebenarnya. Sehingga kalau misalnya kita yang buat sendiri, kita mau diuji dalam berapa tahapan pun juga nggak masalah. Karena kita lagi mengerjakan sendiri kan gitu. Karena kita kan mengulang sendiri yang kita kerjakan. Kalau kita nggak ngerjakan, tapi ditanya bingung kan? Betul. Kita harus membaca berapa ratus halaman itu gitu kan. Tapi kalau kita yang buat sendiri, udah pasti udah enak aja gitu kan. Benar. Tuh makanya buat sendiri gitu, jangan dibuatin gitu. Kan gitu ya. Ada saran untuk mahasiswa jangan dibuatin gitu ya kira-kira. Iya. Diskusi boleh Weng ya. Diskusi boleh. Kayak ngumpul-ngumpulin pendapat orang boleh kan gitu kan. Tapi maunya kita yang mengerjakan sendiri. Oke, writer boleh, ada yang baca boleh kan gitu. Ada yang bantu ngetik juga boleh. Tapi kerangkanya tuh harus dari kita, substansinya pun bisa masuk dari kita, sehingga kalau kita nyeritakan disertasi atau tesis itu memang kita bisa ngerti kan gitu dia. Jadi kalau misalnya saya di S1 S2 hukum umum itu selalu saya pas lagi nguji itu saya bilang gini, kita lebih bagus merajut benang demi benang untuk jadi shell, dia taruh di leher supaya hangat. Artinya lebih bagus kita menganalisis, kita mengutip itu memang lebih banyak menganalisis kan daripada mengutip kan. Jadi kan lebih bagus memberikan hal yang bermanfaat daripada kita ngutip-ngutip semua nggak jelas tapi terakhir jadi baju yang kayak compang-camping yang tempel-tempel dan sebagainya. Kutipan tuh bahkan kita analisa kan gitu. Iya, kan? harus dianalisa. Kita bilang bandingkan kan gitu. Betul. Ngutip boleh, ngutip ini, tapi kita ngutip sana lagi kita bandingkan. Iya, benar. Gitu, dan kan? Jadi analisa. Jadi analisa. Jangan semua dikutip ya terakhir turnitin 90% kan. Iya, nanti pas kena itu apa namanya itu? Plagiat ya. Plagiat kan gitu ya kan. Baik Weng, closing statement. Weng, anak-anak muda banyak di PTPN 3 nih, anak-anak muda banyak di BUMN ini Weng ya. Mungkin jalur kita yang berbeda, Weng akhirnya milih sebagai akademisi. Ya. Apa kira-kira Weng yang bisa Weng bagikan ya buat anak-anak muda? Kalau di PTPN ini kan artinya bekerja dapat gaji bulanan. Kan gitu deh kan. Apa namanya bekerja juga punya tanggung jawab karena ini BUMN adalah badan milik negara gitu kan. Anak-anak muda banyak yang pesimis, makanya abang bangun nih apa namanya nih channel optimis ini kan gitu ya kan. Nah Weng dari orang dari luar ya melihat ya seorang akademisi, seorang pakar hukum pidana masih sangat muda, kuliah dokter di umur 25, tamat di umur 29, menjadi kaprodi termuda di UMA ya. Kira-kira Weng untuk anak-anak muda yang ada di PTPN atau yang ada di BUMN kira-kira apa yang bisa Weng bagikan? Jadi untuk anak-anak muda semuanya yang di PTPN 3 dan semuanya ya. Semua PTPN-nya banyak nih, 114. Tetap optimis. Optimis. Kenapa? Karena sebenarnya kan Indonesia ini adalah negara yang memang luar biasa ya. Ini kita kan ini nggak usah jauh-jauh nih ada Presiden Republik Indonesia ya kan yang pertama Soekarno. Jadi hari ini
negara kita Republik Indonesia itu merdeka dengan banyak perjuangan-perjuangan. Tetes demi keringat dan tetes darah itu ada di dalam tanahnya dan air mata. Jadi setiap tetes darah dan air mata itu adalah merupakan doa yang dimana dia masuk ke dalam bumi Republik Indonesia, dan karena itu merupakan rahmat dan berkat, maka pasti kita akan sejahtera. Dan kesejahteraan itu pasti milik semua kalangan, baik orang tua, anak muda dan sebagainya. Jadi anak-anak muda gimana, Weng? Jadi harus apa yang mereka harus lakukan? Dia harus tetap maksimal, bekerja keras, berbakti, ya kan, dan optimis. Sebenarnya 3 kata ini udah paling pas itu. Nggak perlu lihat apakah dapat jabatan atau tidak, Weng? Nggak perlu. Artinya kita buat aja yang terbaik, ya kan? Ikhlas buat terbaik, pasti kita akan dapat yang baik. Benar. Karena kan yang dimulai dengan hal yang baik pasti akan menghasilkan hal yang baik. Betul. Kalaupun belum, berarti masih proses. Benar. Karena ujungnya pasti baik. Benar. Sama seperti Weng ya. Seorang muda ya, cita-citanya simpel saja, ya, sekolah hanya untuk buat orang tua bahagia. Iya, benar. Ya kan? Dan titik, nggak ditambah. Nggak ada tambah-tambah lagi gitu kan. Dan akhirnya Weng memutuskan untuk ngambil S3, selesai, sampai dengan ayahanda dipanggil sama Tuhan, dia bisa menyaksikan anaknya Dr. Weng Gedes Prens, SHMH, sesuai dengan cita-citanya, seorang supir angkot, tamatan SD, memiliki anak yang S3. Luar biasa, simpel. Sukses terus, Weng. Siap. Sehat selalu, salam sama ibu. Ya. Terima kasih. Dan salam sama abang, sama kakak semua, Dek ya, semua. Dan kami doakan ya, supaya Weng juga sukses, membangun Medan area. Tetap doakan Universitas Sumatera Utara, ya, tempat kita menimba ilmu. Sukses terus buat USU, sukses buat Universitas Medan Area. Terima kasih, Weng. Terima kasih banyak, ya, demikian itu tadi perbincangan dengan Dr. Weng Gedes Prens, SHMH, dokter muda. Dokter ya, bukan dokter. Kalau dokter muda itu banyak di rumah sakit kan gitu kan. Dokter muda, tapi bajumu kayak rumah sakit juga memang. Dokter muda ya, dokter muda yang berprestasi, punya inovasi, motivasinya aneh. Dia sekolah hanya untuk membahagiakan orang tua, titik. Dan gitu dia. Mudah-mudahan kita yang masih memiliki orang tua maksimal untuk membahagiakan orang tua, karena menurut Dokter Weng tadi, jika kita membahagiakan orang tua, maka rezeki akan bertambah, cita-cita akan tercapai, dan akan membuat kita menjadi orang yang sangat berguna buat bangsa Indonesia. Semoga hari ini dapat memberikan motivasi. Tetap salam BHP, bersihkan hati dan pikiran, optimis. Terima kasih. Terima kasih, Weng.